teman-teman ya kalau untuk BPTN. Nah, kalau Jadi tambahan Hans, ya, jadi sedikit tambahan juga buat teman-teman. Kebetulan awal tahun tentunya kalau kita sih di Tribega Cabang Bandung, kita lebih banyak diskus dengan teman-teman investor kita itu udah lebih membahas strateginya dulu gitu kan. Jadi apa yang akan kita lakukan. Jadi supaya apa? Supaya kita clear untuk disiplin tradingnya kita seperti apa ke depannya. Karena banyak ya emiten yang secara fundamental story-nya itu bagus-bagus, no issue, tapi harga saham turun dan itu selalu ditanyakan gitu kan, kenapa ya turun, laporan keuangan oke semua. Kalau memang chartnya sedang downtrend, kita nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa ngelawan ya Hans ya. ya, Seller lagi tekanan jualnya lagi cukup deras. Sekarang gimana caranya kita ambil timing yang mau beli itu harus clear timingnya mau di mana, strateginya mau berapa persen dulu masuknya itu kan harus clear Hans strategi itu. Jangan kita main all inan aja ya Hans ya. Jadi gamblingan nggak gitu juga gitu kan. Begitu juga kalau yang sudah nyangkut kita mau fresh down nih Pak atau Mas, boleh aja tapi kita lihat sampai level berapa. Kita pahamlah supportnya di berapa. Kita lihat lagi kalau penembusan yang tadi false break atau hal lainnya pun harus kita pahamin. Nah, jadi strategi ini tuh harus lebih clear dulu nih di depannya Hans. Gitu. Jadi ketika nanti dia naik dan sudah terkonfirmasi dengan beberapa hari candle kenaikannya, berani deh untuk all in lebih gede lagi Hans ya seperti itu Han. ya, betul. Nah, sekaligus tadi lu sempat ngomong di awal ya Bisma soal M&A story segala macam. Nah, gini teman-teman, kalau M&A story itu memang kita bisa dapat alpha stock ya. Mungkin kita bisa dapat return gede juga. Thing is, waktu kita ngomong M&A story itu sebenarnya chance-nya kayak 50-50 ya. Either benar-benar sukses, dia meledak, or 50% berikutnya ya berantakan, gagal, atau nggak jadi, atau mundur. Nah, ini mungkin gamenya harus teman-teman tahu ya. Berarti kalau kita tahu ini M&A story ya, walaupun kita ngomong, oh ini bakal ada valuasi, nanti masuk kayak harga premium ya. Nah, teman-teman mungkin harus bisa ngakali dengan cara maksudnya bertahap kali ya. Nah, kenapa? Kalau bertahap, sebenarnya bagusnya, kalaupun dia langsung naik, itu pun kita masih punya barang porsi mungkin sedikit, tapi kita nggak rugi. The day is waktu dia turun, posisi kita peluru habis itu juga berantakan loh ya. Nah mungkin ya teman-teman harus lihat combine dengan technical yang kayak tadi Bisma bilang ya. Mungkin salah satu cara yang paling ideal ya, lu fundamental jalan, technical jalan, harapannya sama-sama jalan ya. Nah kembali lagi nih ada orang, saham yang bagus tuh saham yang fundamentalnya bagus. Sebenarnya enggak juga. Saham yang bagus itu adalah saham yang naik ya sebenarnya. Karena kita kalau ngomong trading yang bisa buat cuan kita kan saham yang naik bukan saham yang bagus ya gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman juga harus compare juga ya. Kalau kemarin-kemarin kita tinggal cap kicuk buang kuncup aja bisa cuan, mungkin sekarang harus lebih hati-hati. Kenapa? Ada resesi, ada banyak tantangan global di tahun ini yang mungkin kita masih lihat secara makro pakai mikroskop, dilihat step by berikutnya apa perkembangan yang paling update-nya. Itu mungkin harus lebih hati-hati ya. Nah, ini Bisma, ada yang bicara soal Excel. Tanya Excel nih, gimana Bisma? Lo ada view nggak soal Excel? Kalau gue sih untuk Excel ya, yang pasti ini saham trade isunya tuh udah sukses ya. Trade isunya sukses dan sebagian dananya itu untuk bayar hutang, jadi cukup menarik. Jadi udah nggak ada masalah ya untuk gue sih untuk melihat Excel ini. Jadi secara struktur modal otomatis menjadi lebih kuat dia kan. Bahkan dia udah mulai mengurangin aset-aset tower tuh. Jadi untuk efisiensi bisnisnya, jadi bisnisnya sudah cenderung jadi lebih lincah di Excel ini. Dan yang menariknya juga telco stock ini kan sudah masuk kategori saham-saham yang kita lirik sebagai strategi 2023 nih Hans. Nah ini bagaimanapun story price war di sektor telco sudah jauh berkurang. Ya, tapi kebutuhan orang akan data itu makin tinggi. Nah jadi kita nggak ngelihat story aneh-aneh dari sisi earning growth-nya dia nanti ke depannya. Dan yang kita lihat untuk Excel momentum pergerakan harganya. Memang bagi beberapa banyak orang Excel ini kalau dilihat katanya bosan main saham Excel. Memang pergerakannya kalau kita lihat ritme khasnya dia range 2000
nanti sampai 3.000 udahan. Dan itu kategori story yang berulang-ulang kalau di price movement-nya. Jadi teman-teman silakan ambil khasnya di Excel itu, dilihat di sana pola geraknya Excel. Jadi ambil momentum di sana, menarik kok Hans. Dan saya lihat sampai level 3.000 ya, untuk sampai ya 1-2 bulan ke depan masih kelihatan lah peluangnya tuh Hans. Boleh mungkin Hans nanti kalau dilihat dari sisi teknikal ya. Ya, tapi Excel itu benar yang lo bilang tadi ya, dari sisi price war dia memang sudah nggak ada ya. Kenapa? Ini kalau lo lihat dulu ada banyak banget ya, kayak provider ya, ada Mentari lah, ada AM3, mungkin ada Asia, Star One lah, apalagi Tri, Axis dan segala macam. Hari ini sekarang cuma tinggal berapa lo ya? Mungkin ada dulu Smartfren. Dulu kalau pernah tahu ya, sebelumnya ada Mobile X. Nah, ini jadi banyak banget kan. Sekarang makin lama makin sedikit, otomatis kita ngomong persaingan harga dia pasti berkurang ya. Tinggal kembali lagi, kalau semuanya kayak gua lihat yang model-model provider ini bersaing sama lebih ke service bisnisnya ya, dan beban masa lalunya gimana, problemnya cuma itu sih. Nah, kalau lu ngomong ini mari Excel itu sebenarnya yang dia punya paling banyak turunnya. Kalau gua pribadi harus ambil yang sektor telekomunikasi ya. I think Telkom itu mungkin yang gua paling suka sih. Karena nanti kalau kita lihat dividen dia masih kasih lumayan ya. Terus juga ya memang growth-nya dia cuma berapa persen ya. Sorry, dia punya share stock-nya cuma naik berapa persen. Tapi sebenarnya yang paling sehat, salah satunya yang punya jaringan paling besar dari Sabang sampai Merauke mungkin Telkom ya. Dan mungkin dia yang bisa buat apa, market share-nya juga paling besar ya. Nah itu yang gue lihat dari Telkom sih. Nah tinggal ya M&A story-nya lainnya kayak Friend lah. Kalau dari Friend mungkin lebih lihat dari ini sih bro. Lebih lihat dari dia punya fundamental wise, earning-nya gimana. Nah, once dia punya earning, ya dia langsung jadi dari jelek, jadi nggak seberapa jelek gitu. Yang mungkin itu ya story-nya masih sama sih menurut saya. Betul. Memang kalau Telkom ya Hans ya, kemarin kan ya kita tahu lah dia tersandra story-nya Goto ya Hans ya. Ya. Jadi penurunan yang kalau kita lihatnya ya penurunan sementara. Jadi nggak ada khawatiran yang terlalu besar, karena bagaimanapun saham Telkom itu ya sahamnya para smart money itu di sana semua sebenarnya, barang-barangnya atau uang-uangnya di sana Hans. Jadi ya kita nggak terlalu khawatir terlalu jauh. Dividen gede itu bagaimanapun tuh saham dividen player tuh story masih menarik. Apalagi teman-teman yang sibuk kerja ya Hans ya, nggak sempat mantau market atau ngeliatin monitor, ya beli kayak ginian nih. Beli kayak ginian tuh jauh lebih menarik ya Hans ya. Apalagi ya tadi story cerita momen politik telco sektor kan yang tadi disampaikan, itulah salah satu yang diuntungkan. Jadi teman-teman oke, boleh beli, tutup deh, lihat nanti tahun depan gitu. Iya. Gitu nah, Hans. Kalau ngomong kayak story Goto, ya mungkin karena dia ada investment bener, tapi kan suatu saat itu kan lu harus lihat juga loh, si Goto sendiri kalau kita lihat ya, dia masih rugi, ya masih gede, masih ruginya gede, runway-nya mungkin sekitar 1 tahun ya, atau kurang ya. Tapi kalau kita lihat perhitungan ya, secara operasional ini ya, dia harusnya by 2025 itu BEP sih, BEP ya. Nah tinggal kita lihat ya, yang berarti yang mana, Gojeknya atau Tokopedia-nya ya. Harusnya kita lihat dari Gojeknya sendiri itu take rate-nya udah naik sih, Bisma ya. Tinggal nanti eksekusinya gimana. Nah, kalau kita ngomong kayak sama Goto, nggak semuanya dari Goto itu, rate sama Goto itu turun ya. Nah, lu bisa lihat MRT itu. Ya, MRT yang buat lucuan tuh ya, Bisma ya. Sebenarnya fundamental story-nya juga menarik ya. Kalau lu lihat dari valuation-nya itu mahal, sekitar 40 kali kayak rasanya. Dan rata-rata yang bisnis yang serupa itu mungkin 10 kali ya. PBB 9 kali. Nah, terus kalau kita ngomong, dia menariknya dari mana? Nah, ini mungkin teman-teman yang harus lihat ya, kayak si AMRT ini sebenarnya spending growth-nya yang di luar Jawa itu lebih besar. Ya, retail spending growth, bukan si AMRT ya. Berarti buying power dari luar
luar Jawa ini mulai naik. Nah, itu yang buat si AMRT itu buat distribution center di luar Jawa ya. Nah, salah satunya yang akan baru jalan ini ya di Gorontalo, harusnya dia kelar ya. Sekitar tahun 2002 akhir ini kelar. Dia ada mau bangun di Madiun, terus di Tegal, terus nanti ke depannya itu masih ada di mana ya, di luar pulau ada 3 kurang lebih ya. Palangkaraya, Bengkulu sama Palopo gitu ya. Nah, dari sebenarnya kita mesti lihat dia ekspansinya masih lumayan gede ya gitu. Terus kayak dia punya NPM net profit marginnya kemarin naik juga sih. Nah, terus kembali lagi kalau lu bilang big temanya tadi Bisma 2023 harusnya tahun politik itu spending orang jauh lebih gede. Kalau memang tidak kita ngomong consumer yang bakal jalan jadi tema, dan salah satu consumer yang non cyclical yang menarik ya AMRT, karena dia basically punya semuanya sih. AMRT sendiri juga ada ini sih, Bisma kalau lu lihat ya, dia punya store juga di Filipina, bukan cuma di Indonesia. Ini mungkin ya kita ngomong dari ini ya, dari AMRT. Jadi tinggal kita cari entry point yang menarik ya. Sama kalau kita percaya valuasinya mahal, sebenarnya ya kita trading aja, manfaatin momentum technical ya bro ya. Kalau kita ngomong mahal kita ngomong di sini 40, sebenarnya ada yang kita pierce di luar itu dia punya PI 80 kali bro. Jadi kembali lagi nih, mau view lo yang mana, sesuaikan sama technical sih. Kalau gua rasa kalau udah kemahalan kayak gitu sih bro. Agree banget, betul. Jadi balik-balik lagi teman-teman, kadang kelihatan ya Hans ya, valuasi mahal, tetapi memang growth story-nya tuh memang lagi bagus banget, lagi kencang. Jadi terasa wajar ketika harga saham ini terlihat mahal secara di atas kertasnya, tetapi memang secara mata penglihatan ini memang lagi ekspansinya gila-gilaan. Jadi itu tercermin juga di sana. Jadi tinggal kita bagaimana katakanlah yang sudah punya sahamnya menggenggam ini, tapi sambil memonitor pergerakannya Hans, gitu kan? Karena bagaimanapun kadang yang sudah terlihat tinggi ini tiba-tiba ada berita buruk kan cepat banget ambruknya. Jadi teman-teman trading profitnya pun harus sudah mulai selalu dijaga, dipantau juga, jangan dilepas begitu aja. Ya. Tadi sempat ada yang nanya di net ya, itu kan ini ya Hans ya, di net itu Indomart ya, itu backdoor ya, backdoor listing ya Hans ya. Gue nggak perhatiin di net sih, tapi bisa kita. Gue belum lihat sih di net tadi. Kalau net biasanya gue lihat teknikalnya doang. Di retail makmur ya, benar Indomart ya. Bener. Ya Indomart. Nah ini boleh dilirik juga kalau memang story besarnya di luar Jawa kemampuan membeli orang di sana jauh lebih besar juga, apalagi di yang daerah-daerah yang terkena dampak boom komoditi ya, ini menarik sebenarnya. Yeah. Bisa jadi menjamurnya mart ini di luar Jawa ini ekspansinya cukup besar seperti yang lagi rame, yang es krim dari China. Ekspansinya kan gede banget lah. Mixu. Itu benar sih. Iya, kayak gitu. Dari di net ya, gua nggak melihat ini jelek, tapi nggak lebih menarik daripada AMRT. Kalau ngomong teknikalnya, aduh, ini sih paling males banget ya. Grafiknya hijau semua, terus tipis-tipis. Nah ini kadang-kadang teman-teman harus ingat ya, kadang-kadang volume juga harus dilihat nih, jangan sampai nggak ada volume juga ya. Menarik mungkin iya, tapi buat size berapa? Nah sementara kadang-kadang kalau kita trading, size-nya terlalu kecil, juga kita nggak bisa keluar bro. Ya, lu mau rekomendasiin ke orang juga nggak berani juga ya. Nah mungkin itu sih resistennya seperti itu. Nah balik lagi tadi kalau kita ngomong ya bro, ini mumpung udah mau sejam. Kalau lu lihat nih ya, at least sampai Q1, apa nih yang harus lo pegang, bro? Kalau gue di Porto, harus punya big banks. Itu harus punya tuh. Big bank itu kalau diurut BCA, BRI, Mandiri, BNI. Tapi kalau kita mau betting percepatan, tadi yang Hans sempat sampai ngeliat record di tahun lalu, bisa jadi BNI duluan nanti ya, yang lagi ya. Dari bawah dulu ya, saya yang lebih tertinggal secara valuasi dibanding kakak-kakaknya yang tadi.
Nah itu harus ada tuh, satu di Porto, big bags. Terus yang kedua, komoditi boleh masuk. Tapi komoditi yang kalau yang gue lihat sih yang related sama EV story ya di sana. Entah itu bisa di IMCO-nya atau di MDKA-nya. Nah itu salah satunya silakan ada di situ. Lalu yang ketiga, kalau gue punya salah satu Porto yang cari percepatan dari M&A story, salah satunya semen Gresik. Jadi gue berulang ngomong semen Gresik, gue tertarik sama barang ini nih Hans. Karena ini isunya hajatannya sukses dan udah besar, udah beres, bagus, tujuannya pun untuk ekspansinya dia juga oke, dan dia udah menyentuh story green juga, EBT juga, oke. Gue ambil di sini untuk percepatannya di sini Hans. Yeah. Jadi teman-teman, kalau Q1, kalau kita sih biasanya main di yang grup gede supaya dapat capital gain-nya, dapat dividen story-nya dapat juga nanti di depannya Hans. Itu Hans. Ya, itu mungkin jadi Bisma udah buat plan untuk Q1, dia akan lebih fokus ke sini sambil lihat ini ya lebih detail pergerakannya ya. Mungkin kalau dari gua yang salah satunya menarik ini sih bro, Teleko ya, karena harusnya Teleko ini dari fund itu udah under own, jadi harusnya begitu masuk lagi ke sentimen industrinya itu akan jadi menarik ya. Yang kedua mungkin ya kayak sama seperti kayak Billy ya, gue masih lihat oil and gas mungkin juga itu mungkin masih menjadi fokus di gue ya. Nah yang alpha stocknya ya mungkin ada, tapi mungkin jangan ini deh. Itu buat pribadi bro. Nah itu sih. Nah anyway teman-teman ya, kembali lagi nih ya Telkom nanjak terus ya. Telkom sebenarnya teman-teman bisa lihat research report dari Trimega juga, itu ada yang buat itu si Richard kayaknya ya berapa waktu yang lalu. Nah dia punya berapa lini bisnis lain di dalamnya, teman-teman bisa lihat lah. By evaluasi ya gua rasa dinamik aja, ikutin aja ya perkembangannya. Nah buat teman-teman ya yang di Bandung sebenarnya boleh ya Bisma ya untuk kumpul-kumpul Bisma, kalian mungkin ya discuss something ya, mumpung awal tahun itu awalnya buat resolusi baru, portfolio baru ya, restructure portfolio baru. Nah itu mungkin Bisma bisa combine juga secara fundamental and technical ya Bisma ya. Oke, pesan terakhir Bisma sebelum kita tutup. Yang pasti di market Q1 bulan Januari jangan sampai luput bulannya akumulasi. Yang kedua, persiapkan selalu strategi ya Hans ya. Di market ini sangat dinamis, jangan pernah terpaku sama satu strategi, tapi coba juga strategi yang lain. Intinya satu, kita pengen profit dan pengen tahan lama di bursa Hans. Iya, gitu. Bener. Ngomong yang menang itu yang tahan lama, bukan yang paling profit gitu ya bro ya. Yang tahan lama, yang nggak mati gitu. Iya. Nah kalau untuk properti mungkin sedikit ya, gue masih merasa belum sih properti ya. Tapi kalau gue harus betting untuk taruh duit gue di properti, gue prefer yang dari recurring income-nya ya, kayak Pakuwon gitu ya. Nah, gue akan lebih prefer sana, atau Ciputra ya, CTRA ya, untuk sekarang ya. Tapi kalau memang kayak kita ngomong asetnya bagus, segala macam, company bagus ya, mungkin ya Smartcon sama BSDE ya rahasia umum. Tapi kembali lagi nih bro, kalau kita ngomong lihat ya, yang namanya properti itu jalannya satu industri. Jadi apapun industri yang lu pilih, waktu dia jalan semuanya sama-sama jalan sih. Tinggal pilih salah satu, nggak perlu masuk semuanya. Itu aja sih mungkin. Oke, ini sudah jam 9. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya Bro Bisma ya. Nanti sama Bisma juga, gantian juga mungkin sama Billy. Nah besok sih akan ada Billy ataupun si Jogi ya. Mungkin teman-teman jangan lupa ya, mumpung awal tahun, kita cari informasi atau tema sebanyak mungkin untuk plan kita di portfolio.